obat mengatasi dengki, iri itu ilmu dan amal, pemahaman dan perilaku. Nah, pemahaman ini begini, bahwa kita harus memahami, merubah pemahaman kita terhadap nikmat yang diterima orang lain. Itu harus dirubah supaya tidak hasud. Bagaimana pemahamannya? Satu, iri itu merugikan kita secara agama. Coba bayangkan, dengan kita iri kepada teman kita punya apa? Punya mobil, gitu, kita iri. Itu dengan iri ini sebetulnya kita sedang tidak menyukai ketentuan Allah. Dia punya mobil itu kan sudah ditakdirkan Allah. Kok kita tidak senang itu, kok iri itu berarti kita tidak senang dengan takdirnya Allah. Allah membagi, dia dapat mobil, kamu dapat Astrea Legenda. Ya tak? Itu sudah bagi Allah. Lah pembagian Allah yang seperti ini kamu kok masih iri, tidak suka mobil diberikan ke dia, berarti ini kamu menentang, tidak suka kepada kebijakan Allah membaginya seperti itu. Nah, padahal Allah tentu punya hikmah ya. Nah, ini ketidakpuasan kepada putusan Allah ini adalah sama dengan jinayatun ala hadatul tauhid. Itu sama dengan nyolok matanya Gusti Allah. Nyolok mata tauhid maksudnya begitu. Itu sama dengan menyerang jantungnya tauhid. Tauhidmu mbok apa? Runtuh seketika itu tauhid. Soalnya kita tidak percaya dengan keadilan Allah, hikmah yang diberikan di balik takdirnya Allah. Tuh, serius berarti. Wong kasih itu begini serius, ora terima. Bukan hanya iri kepada dia, yang gak terima maring Gusti Allah. Lah jenenge gak terima maring Gusti Allah. Itu sudah serius. Nah, ngene iki ketambahan dengan apa? Kita keluar dari kelompok dengan perasaan hasud kita kepada teman tadi yang punya duit, itu kita keluar dari, menjauh dari kelompok para wali, para nabi, karena para nabi, para wali ini mencintai kebaikan. Kita tentu tidak menyukai kebaikan pada teman yang kita hasuti. Pinginnya montore jeblok, tabrakan, rusak, bane pecah, dicolong syukur. Nah, berarti kita tidak berpikir, tidak positif thinking kepada orang yang kita hasuti. Nah, kita berharap keburukan pada dia, itu memisahkan kita dari kelompok para nabi, para wali. Karena para nabi, para wali itu yang selalu menginginkan kebaikan bagi para hamba. Ning kene awake dhewe kok kepengin cilok kok. Nah, yang seperti ini itu penyakit hati, bisa meruntuhkan kebaikan-kebaikan di hati. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Yentek ngamale, amal baik kita itu habis karena digerogoti terus oleh hasud. Jadi serius dalam urusan agama, ternyata kerugian itu serius. Kita wis menentang takdirnya Allah, kita keluar dari kelompoknya orang baik, para nabi, para wali, karena beliau ini selalu menginginkan kebaikan bagi orang lain. Nah, kita ini tidak ingin keburukan. Nah, yang ketiga, amal-amal kita itu nanti hancur, amal baik kita.
karena digerogoti oleh iri tadi. Ini yang aspek agama. Yang aspek dunia, apa kerugian kita di dunia? Secara duniawi apa kerugiannya kita? Ya cetong. Karena dengan hasud kita itu sebetulnya kita menyakiti diri kita sendiri. Di numpak mobil, kowe numpak Astrea Legenda. Legenda apa Grand? Grand. Sorry, salah kutip. Serius ini, soalnya gridnya beda. Grand itu Poldeck, Legenda itu dure deh. Ini malah tak undak no. Sorry. Grand. Kowe numpak Grand diselip kancanem, kowe hasud kowe. Itu kan menyakiti kamu sendiri. Wis tumpakan ngene wis. Kadang nyurung banyak bocor. Tuh. Kowe simpangan karo kancane ayo mlengos kan gitu ya. Ini menyakiti diri kita sendiri. Neng ngene ku tekan omah ijo mbok pikir. Arep turu mbok pikir. Dan kita masih akan terus merasa pedih hati selama nikmat itu masih ada pada dia. Selama dia tidak dapat musibah, kita itu susah. Pokoknya musibah lah yang kita harapkan dari dia. Jadi dunia rasanya sempit, panas kabeh wis. Nah, akhirnya kita berharap celakalah yang kita harapkan terjadi pada orang yang kita hasuti. Nah, itu berarti kita menginginkan apa yang biasa kita inginkan pada musuh. Berarti kita membuat musuh sebagaimana musuh menginginkan kepada kita kalau kita jadi musuhnya. Neng, musuhmu ra gini-gini, kue wis terjadi musibah kamu. Ya musibahnya apa ya? Duwe Grand iku mau sudah terjadi itu. Dan dia mobilnya baik-baik saja Grand. Ngene iku Grand ya tambah ketok weli kok. Wis mbok ilap kecam ya tambah heli gitu. Sudahlah. Seandainya ini kata Imam Ghazali ini substansi sekali. Seandainya sampean gak percaya dino kiamat, gak percaya sumben ditangekno kok kubur, tidak percaya ada hari pembalasan, sudah pakai akal saja itu sudah cukup. Orang bahwa hasud itu merugikan, menyakiti diri sendiri. Jadi tidak perlu iman pada hari akhir. Kowe gak perlu wong hasud sumben mlebu neraka, gak usah mikir neraka saiki. Nerakane wis mbok rasakno saiki. Itu. Jadi tidak sampai perlu kita itu mikir hasud itu merusak amal gitu kan. Ono menentang kodok Gusti Allah, tidak perlu kesana, pikir saja. Gak perlu mikir bisa wong hasud mlebu neraka, gak usah. Wong hasud itu sudah menyakiti diri sendiri. Makanya orang menghindarkan rasa hasud itu tanpa dibekali keyakinan agama apapun, tanpa ketuhanan pun iso. Apa? Ya pendekatan psikologi ini tadi tambah menyakitkan. Apalagi kita menyadari bahwa hasud itu besok ada hitungannya di akhirat, menjadi dosa yang mengakibatkan sisa. Itu kan bodoh-bodohnya orang, goblok banget gitu. Wis menghadap sompene akhirat iku wis dimurkai Gusti, pokoknya dimusuhi Gusti Allah ya. Gantuk gadi apa-apa nek dunya. Iki kan wis gak ono manfaat belas. Jadi kita tidak dapat apa-apa,
Ije dapat murkane Gusti Allah. Mending nyolong ije untuk badi barang. Diamu Gusti Allah lumrah untuk badi. Tapi ki hasud, ora entuk apa-apa tambah loro. Diamu Gusti Allah sisa. Ini kerugian orang yang hasud secara dunia dan secara agama. Nah sekarang sing dihasuti rugi ora? Wa amma annahu ana